Halo teman-teman mahasiswa, pada hari ini kita akan belajar mengenai metode ekstraksi senyawa bahan alam pada mata kuliah biofarmaka. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah belajar jenis-jenis metabolit primer dan metabolit sekunder yang diproduksi oleh suatu tanaman. Berikut adalah outline yang akan memandu teman-teman untuk dapat belajar mengenai materi pada hari ini. Yang pertama yaitu definisi ekstraksi bahan alam. Apa itu yang dimaksud dengan ekstraksi dan bagaimana prosesnya. Kemudian yang kedua adalah jenis-jenis metode ekstraksi yang digunakan untuk dapat memperoleh metabolit sekunder dari tanaman. Dan yang ketiga adalah faktor-faktor yang berpengaruh terhadap rendemen dan kualitas ekstrak yang kita peroleh. Sebelum kita masuk ke metode ekstraksi, saya ingin mengingatkan kembali teman-teman mengenai jalur biosintesis metabolit sekunder yang ada pada tanaman. Di mana kita tahu metabolit sekunder ini dihasilkan dari metabolisme primer yang akan melalui 4 jalur. Ada jalur asam sikimat yang akan menghasilkan asam amino aromatik, ada fenilalanin, tirosin, dan triptofan yang nantinya akan digunakan dalam produksi metabolit sekunder berupa alkaloid dan senyawa fenol. Kemudian ada juga jalur asam malonat yang akan digunakan untuk memproduksi senyawa fenolik. Kemudian ada jalur asam mevalonat yang akan digunakan untuk menghasilkan terpen. Selain itu juga ada satu jalur yaitu MEP pathway atau metil erythritol fosfat yang juga digunakan untuk memproduksi terpen. Kemudian saya ingatkan kembali bahwa produksi metabolit sekunder pada tanaman ini dihasilkan akibat adanya cekaman atau stres yang dialami oleh tanaman tersebut, di mana stres tersebut dibagi menjadi 2 jenis, yaitu stres abiotik dan stres biotik. Stres abiotik ini disebabkan oleh panas, dingin, kekeringan, kemudian paparan logam, kemudian salinitas, dan juga di sini ada flooding. Kemudian stres biotik ini bisa disebabkan oleh patogen, insek maupun herbivore. Kemudian teman-teman untuk bisa memahami mengenai metabolit sekunder yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan aktif suatu tanaman dan nantinya akan dikembangkan sebagai bahan obat. Di sini saya sampaikan bagan alir studi tanaman obat, di mana yang pertama kita melihat spesies tanaman tersebut. Kemudian dilakukan di sini studi awal untuk mengetahui manfaat tanaman tersebut atau penggunaannya secara tradisional. Kemudian dilakukan review literatur serta hasil-hasil saintifik yang pernah dilakukan terhadap tanaman tersebut. Setelah itu dilakukan authentication data untuk mengetahui validitas dan juga nantinya akan digunakan dalam testing. Setelah itu dilakukan di sini ada evaluasi toksisitas untuk mengetahui apakah sudah terdapat data-data terkait dengan toksisitas dari tanaman tersebut, sehingga kita dapat mempersiapkan protokol untuk pengujian bioassay-nya untuk mendapatkan tingkat keamanan dan tingkat toksisitas dari senyawa metabolit yang ada pada tanaman itu. Nah, selanjutnya di sini ada persiapan sampel tanaman dan juga analisis unsur-unsur utamanya yang diawali dari mengkoleksi sampel tanaman, kemudian dilakukan ekstraksi
Nah, di sini pada bagian ini yang nantinya akan kita pelajari lebih mendalam mengenai teknik-teknik ekstraksi, kemudian faktor apa saja yang perlu diperhatikan agar kita mendapatkan rendemen dan juga selektivitas yang tinggi dalam proses ekstraksi tersebut. Kemudian juga bisa dilakukan analisis untuk kandungan dari senyawa-senyawa yang ada pada ekstrak tersebut. Nah, di sini bisa dilakukan analisis baik fitokimia maupun mengidentifikasi dan juga mengkuantifikasi kandungan yang ada pada tanaman tersebut. Nah, selanjutnya di sini ada biological testing, jadi uji secara biologis untuk mengetahui aktivitasnya secara in vitro. Dan tahap selanjutnya di sini adalah mengisolasi senyawa aktifnya. Nah, setelah kita mengetahui bahwa di dalam ekstrak tersebut terkandung aktivitas biologis, misalkan dia bisa berfungsi sebagai antibakteri terhadap suatu bakteri tertentu, yang umumnya digunakan adalah E. coli, kemudian Staphylococcus aureus, dan juga bakteri-bakteri yang lain, ataupun dia memiliki kemampuan sebagai antiinflamasi dan beberapa aktivitas biologis yang lainnya. Nah, di sini kita perlu mengetahui senyawa apa yang berperan. Senyawa yang mana yang berperan dari ekstrak tersebut yang memberikan kemampuan ekstrak ini dalam mengatasi suatu permasalahan biologis ataupun permasalahan di bidang kesehatan. Sehingga hal yang pertama yang dilakukan adalah melakukan isolasi dan karakterisasi senyawa yang bertanggung jawab terhadap aktivitas biologis tersebut. Kemudian yang kedua, melakukan evaluasi terhadap senyawa aktif yang sudah kita isolasi sehingga kita mendapatkan senyawa tunggalnya, dan juga bisa dikombinasikan dengan senyawa-senyawa yang lain untuk mengetahui kemampuan aktivitasnya dan juga efek biologisnya. Apakah dia sinergis ataukah dia antagonis. Kemudian bisa dilakukan selanjutnya adalah analisis in vivo, di mana analisis in vivo ini menggunakan hewan coba sehingga kita dapat mengetahui dosis yang aman untuk digunakan dan juga efek samping yang kemungkinan dihasilkan. Nah, setelah itu baru bisa dilakukan komersialisasi. Jadi ini adalah rangkaian panjang dari studi tanaman obat, diawali dari pemilihan spesies tanamannya, kemudian melakukan preparasi, uji biologis, kemudian isolasi senyawa aktifnya sampai tahap analisis in vivo dan komersialisasi. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai khusus pada bagian ekstraksi bahan alam. Apa itu ekstraksi? Ekstraksi di sini adalah suatu metode untuk memisahkan dan mengambil metabolit sekunder yang terkandung dalam suatu sampel tanaman, bisa daun, bisa akar, bisa batang, bisa buah, dan juga bisa biji, sehingga kita dapat memperoleh manfaat biologisnya atau aktivitas biologisnya secara optimal. Di sini adalah gambaran dari proses ekstraksinya, di mana bahan atau material dari tanaman tersebut, di sini kita kontakkan dia dengan pelarut, ataupun di sini direndam dengan suatu pelarut. Setelah itu diambil, pelarutnya diuapkan, dan juga sisa-sisa dari bagian tanaman ini dipisahkan, dan kita akan mendapatkan suatu senyawa. Ini adalah contohnya senyawa rutin, dan selanjutnya diuji aktivitas biologisnya. Ataupun yang kedua di sini, ini adalah gambaran juga proses ekstraksi, di mana di sini ada
bahan mentah dari suatu tanaman tersebut. Ini ada daun, di mana di dalam daun ini ada molekul ataupun senyawa yang akan kita targetkan. Jadi kita sudah tahu dari seleksi tanaman tadi, melakukan studi literatur, bahwa di dalamnya terdapat komponen A, katakan seperti itu. Kemudian kita campur dia dengan suatu pelarut yang berupa cairan, kemudian akan terjadi perpindahan komponen dari daun itu masuk ke pelarutnya. Nah, setelah itu kita pisahkan daunnya yang kemungkinan atau diduga senyawa aktifnya sudah pindah, sudah terlarut di dalam pelarutnya. Nah, di sini di bagian yang kedua di sini adalah pelarut yang mengandung senyawa aktifnya yang kemudian nanti akan diuapkan dan kita akan mendapatkan senyawa-senyawa aktif tersebut. Jadi paham ya teman-teman definisi dari ekstraksi itu apa. Sehingga ada beberapa tahapan yang perlu dilakukan untuk dapat memperoleh metabolit sekunder yang ada pada tanaman tersebut. Yang pertama adalah pengumpulan sampel dari tumbuhan itu. Jadi kita mengambil bagiannya, katakan sampel daun dari tanaman yang berusia muda, maka daun tersebut kita ambil. Dan ini juga harus bagian tertentu saja. Jika kita katakan daun mudanya saja, maka kita ambil bagian daun muda. Kalau kita ambil di bagian daun yang sudah tua, maka kita hanya ambil bagian sampel daun yang tua saja. Kemudian yang kedua, dilakukan pencucian sampel tumbuhan ini untuk menghilangkan pestisida yang kemungkinan ada pada sampel tersebut ataupun bahan-bahan pengotor lain yang kemungkinan ada pada sampel tersebut. Kita cuci agar dia nantinya tidak menyebabkan terjadinya kesalahan identifikasi senyawa pada sampel itu. Nah, kemudian yang ketiga ini adalah preparasi sampel tumbuhan. Jadi sampel tadi masih memiliki kandungan air yang tinggi sehingga perlu dilakukan preparasi. Apakah kita gunakan yang segar atau nanti kita gunakan sampel kering di mana kandungan airnya sudah berkurang, sehingga perlu dilakukan di sini preparasi. Kemudian yang keempat, ini baru kita masuk ke tahap ekstraksinya untuk mendapatkan senyawa-senyawa aktif saja ataupun senyawa metabolit sekunder yang ada pada tanaman tersebut. Nah, setelah itu baru dilakukan isolasi senyawa dari ekstrak tanaman itu. Jadi ini adalah tahapan-tahapan cukup panjang ya. Nah, kemudian kita akan masuk ke tahap yang ketiga tadi, yaitu preparasi sampel tumbuhan, di mana di sini dibedakan apakah yang akan digunakan adalah sampel segar ataupun sampel kering. Karena ada beberapa sampel yang jenisnya ini memberikan hasil maksimal jika dia misal berada pada kondisi segar. Sebagai contoh, misalkan untuk kita ingin mengambil minyak atsiri dari suatu tanaman, di mana kita tahu bahwa minyak atsiri ini cukup volatil ya teman-teman, sehingga apabila treatmentnya ini tidak tepat, maka kandungan minyaknya akan berkurang. Sehingga yang pertama di sini perhatikan untuk interval waktu pemanenan dengan eksperimen ataupun penelitian yang akan dilakukan, di mana interval waktu yang optimum antara waktu pemanenan dan eksperimen ini adalah 3 jam. Lebih dari 3 jam akan terjadi kerusakan pada senyawa metabolit tersebut. Dia bisa teroksidasi, mengalami penguapan, ataupun mengalami perubahan. Kemudian yang kedua, di sini perhatikan bahwa sampel segar ini mudah rusak, sehingga treatmentnya harus tepat setelah dia diambil dari tanaman tersebut untuk menghindari terjadinya kerusakan. Tidak boleh terkena paparan sinar matahari yang cukup
intens. Kemudian selain itu, sampel segar ini mudah mengalami penurunan kualitas dibandingkan dengan sampel kering. Dimana tadi sudah saya sampaikan, pada sampel segar ini kandungan airnya itu cukup tinggi teman-teman, sehingga dia akan mudah, misalkan ada senyawa yang mudah untuk terhidrolisis, untuk pecah, sehingga dengan keberadaan air di situ dia akan menyebabkan terjadinya perubahan senyawa. Selain itu juga sampel segar yang terpapar sinar matahari ini juga akan mengalami oksidasi, sehingga misalkan senyawa fenolnya ini bisa mudah untuk rusak. Nah, sehingga kebanyakan yang digunakan ini adalah sampel kering yang memiliki kandungan air yang lebih rendah, sehingga kita bisa preserve, menjaga kualitas senyawa-senyawa yang ada pada sampel tersebut. Kemudian yang kedua ini terkait dengan ukuran dari sampelnya. Apakah yang digunakan adalah sampel tumbuk atau serbuk halus? Mengapa demikian? Karena di sini ukuran partikel itu akan berpengaruh terhadap interaksinya dengan pelarut. Tentunya semakin besar ukuran partikel, maka kemampuan dari pelarut ini untuk bisa mengambil senyawa-senyawa yang ada pada sampel tersebut akan menjadi lebih susah. Sehingga semakin kecil ukuran partikel, maka kontak permukaan antara sampel dengan pelarut ini juga akan semakin tinggi. Nah, kemudian terkait dengan hal tersebut, sampel dari metode tumbuk ini ukurannya lebih kecil dan kasar. Artinya ukuran partikelnya ini lebih besar ya. Kemudian yang kedua, kalau misal sampel serbuk ini lebih homogen karena ukurannya ini lebih rata, dan kita biasanya prepare atau menyiapkannya ini menggunakan suatu alat, dan juga dia akan menghasilkan partikel yang ukurannya lebih kecil, sehingga kontak permukaan antara sampel tersebut dengan pelarut ini akan lebih baik. Nah, ini adalah gambaran, yang atas ini adalah tumbuk dan yang bawah ini untuk memperoleh sampel serbuk. Nah, selain dari dua jenis tadi, ada juga di sini tadi kita siapkan untuk preparasinya ya. Nah, di sini adalah metode pengeringan, di mana metode pengeringan itu untuk memperoleh sampel kering tadi, ini ada beberapa jenis. Yang pertama adalah pengeringan udara atau air drying, jadi ini cukup dikering anginkan, nah istilah umumnya. Durasinya ini bisa 3-7 hari. Ada juga yang beberapa bulan bahkan 1 tahun. Ini tergantung sekali dengan jenis sampelnya. Kemudian yang kedua, senyawa yang tidak tahan panas. Ini dapat terjaga kualitasnya dengan menggunakan metode pengeringan udara. Dan umumnya pengeringan udara ini kan juga menggunakan suatu penutup sehingga sampel ini tidak terpapar langsung dengan sinar matahari. Namun, kekurangan dari metode ini adalah mudah untuk terjadinya kontaminasi. Kenapa? Karena kita tidak bisa mengontrol suhu yang digunakan dalam metode tersebut, sehingga bisa panas, bisa dingin, dan juga paparan udara, kelembaban udara ini juga tidak bisa kita kontrol, sehingga kontaminasi ini mudah sekali untuk terjadi. Dan jika misal sudah terjadi, maka sampel tersebut tidak bisa kita gunakan kembali untuk mendapatkan dan nantinya mengidentifikasi metabolit sekundernya, karena ada tambahan atau metabolit sekunder lain dari kontaminan ini yang bercampur dengan sampel kita, sehingga nanti hasilnya menjadi tidak valid begitu. Kemudian yang kedua ini adalah pengeringan dengan alat bantu, yaitu microwave.
Keuntungan dari metode ini, dia bisa mempersingkat waktu pengeringan karena relatif lebih cepat dibanding dengan yang air drying. Namun penggunaan gelombang microwave di sini dan juga di sana energinya tinggi, itu mampu mendegradasi senyawa kimia dalam jaringan tanaman, sehingga bisa menyebabkan kerusakan dari senyawa target kita. Nah, kemudian metode yang lain ini adalah pengeringan oven. Ini hasilnya lebih baik dibanding dengan microwave. Dengan catatan suhu yang kita gunakan ini sudah tepat. Biasanya kalau untuk sampel-sampel senyawa fenolik ini digunakan di suhu kurang atau sama dengan 40 derajat Celcius. Nah, di sini dia menggunakan proses termal yang relatif lebih mudah dan juga cepat. Selain itu, dengan kita bisa mengatur suhunya, kita bisa mempertahankan senyawa-senyawa kimia yang ada pada sampel tersebut. Sehingga keuntungan yang lain, waktu ekstraksinya nanti akan lebih pendek. Nah, kemudian yang terakhir ini adalah pengeringan beku atau kita biasa sebut freeze drying. Di sini keuntungannya untuk sampel-sampel yang memiliki kadar fenolik ini akan memperoleh kandungan fenoliknya lebih tinggi dibanding menggunakan metode pengeringan yang lain. Akan tetapi metode ini lebih rumit dan juga mahal, sehingga hanya digunakan untuk sampel-sampel yang memiliki nilai yang tinggi. Jadi untuk sampel-sampel yang umumnya sulit untuk diperoleh dan juga langka. Nah, kemudian yang terakhir ini bahan yang nantinya diperoleh ini lebih halus. Kemudian dia digunakan untuk bahan yang labil terhadap panas, artinya bahan tersebut tidak tahan terhadap panas dan juga bernilai tinggi. Nah, kemudian di sini kita akan masuk ke metode ekstraksi tumbuhan, di mana teknik ekstraksi itu akan menentukan kualitas ekstrak yang dihasilkan, dan kualitas tersebut bisa dilihat dan dievaluasi berdasarkan persentase massa senyawa yang diperoleh atau kita biasa sebut rendemen atau yield. Sehingga pemilihan teknik ekstraksi ini harus sangat diperhatikan untuk mendapatkan rendemen yang maksimal. Dan di sini hal-hal yang perlu diperhatikan dalam proses ekstraksi itu yang pertama adalah ukuran sampelnya. Kita harus mengecilkan ukuran sampel yang akan kita gunakan. Kemudian perhatikan juga kelompok fitokimia yang akan ditargetkan dalam penelitian atau dalam studi tersebut. Apakah dia stabil pada suhu yang panas, apakah dia mudah teroksidasi. Nah, ini juga perlu diperhatikan. Kemudian yang terakhir adalah stabilitas ataupun sensitivitasnya. Nah, kita akan masuk yang teknik yang pertama. Ini adalah teknik yang umum digunakan, banyak sekali digunakan oleh peneliti. Di sini adalah teknik maserasi. Dalam teknik maserasi ini, sampel akan mengalami kontak dengan pelarut dalam wadah yang tertutup selama jangka waktu tertentu, bisa 3 hari. Dan di sini biasanya juga disertai dengan pengadukan. Namun terdapat juga metode maserasi yang dia hanya merendam sampelnya saja tanpa dilakukan pengadukan. Namun pengadukan di sini akan membantu kontak antara sampel dengan pelarutnya, sehingga
senyawa yang terkandung dalam sampel tersebut akan mudah larut dan berpindah ke pelarutnya. Dan yang kedua, metode ini itu cocok untuk senyawa-senyawa yang dia tidak tahan panas karena tidak menggunakan panas sama sekali dalam metode ini, jadi hanya direndam saja. Ini adalah gambarannya di mana kita siapkan material tanamannya, kemudian kita tambahkan pelarut di sana dan kita tutup agar pelarut tersebut tidak menguap. Nah, kemudian kita aduk, kita lakukan pengadukan selama 1 hari. Setelah itu kita pindahkan di sini pelarut yang kemungkinan sudah mengandung senyawa tersebut. Jika misal sudah jenuh. Namun jika misalkan belum jenuh, kita bisa tambahkan harinya ke 2 hari hingga ke 3 hari. Nah, setelah itu kita pisahkan antara pelarut yang kemungkinan sudah mengandung senyawa target kita dengan sisa-sisa sampel tadi. Nah, dari pelarut yang ada kandungan metabolit sekundernya tersebut, pelarutnya kita uapkan dan kita akan mendapatkan ekstrak kentalnya. Ini adalah gambaran dari maserasi konvensional, jadi yang umum digunakan dan sudah lama digunakan, dan di sini adalah gambaran dari metode maserasi non konvensional yang coba dikembangkan dengan tujuan untuk meningkatkan rendemen yang dihasilkan. Jadi terkadang di dalam proses maserasi ini kita mendapatkan rendemen yang lebih sedikit karena kontak antara pelarut dengan sampel ini hanya berdasarkan pada durasi perendaman dan juga pengadukan yang dilakukan. Di sini dilakukan untuk maserasi non konvensional ini disebut dengan triphasic system, di mana dilakukan kombinasi 5 jenis pelarut yang memiliki polaritas yang berbeda. Dari dia memiliki polaritas tinggi hingga non-polar di sini. Nah, 5 pelarut tersebut dicampur, kemudian digunakan untuk merendam sampel suatu tanaman di sini. Kemudian setelah itu hasilnya ini dipisahkan, kemudian digunakan kembali dari di sini yang orange nih ya, misalkan yang non polar, kita mendapatkan non polar ini cukup tinggi, kemudian dilakukan pemisahan kembali untuk mendapatkan sampel-sampel yang terlarut dalam fase semi polar. Nah, kemudian setelah itu yang polar. Jadi digunakan 5 jenis pelarut langsung yang nantinya dipisahkan masing-masing berdasarkan polaritasnya dan dideteksi. Ternyata hasilnya dari penggunaan 5 jenis pelarut dengan polaritas yang berbeda ini bisa meningkatkan rendemen hingga mencapai 32%. Nah, umumnya kalau maserasi konvensional ini hanya digunakan 1 jenis pelarut saja. Yang umum digunakan adalah metanol dan etanol yang memiliki tingkat kelarutan terhadap suatu senyawa ini, range-nya ini cukup luas begitu. Nah, kemudian jenis metode ekstraksi yang lainnya ini adalah perkolasi, di mana perkolasi ini adalah cara penyarian dengan mengalirkan pelarut melalui serbuk simplicia atau sampel yang telah dibasahi sebelumnya. Jadi di sini kita akan siapkan sampel di dalam alat yang kita sebut perkolator ini, kemudian nanti akan dituangkan pelarut dari atas melewati masing-masing sampel di sini, dan kita akan tampung pelarut yang keluar di bagian ujungnya sini, sehingga
di sini kita akan mendapatkan, dan alirannya ini kontinu teman-teman. Kita tambahkan pelarutnya pada sampai batasnya, kemudian nanti akan, misalkan di awalnya kita gunakan yang pelarut polar dahulu, kemudian kita tampung, setelah itu kita tambahkan yang non polar, kita tampung, dan nantinya masing-masing dari L2 watt yang kita peroleh itu nanti akan dianalisis. Kemudian jenis yang lainnya ini adalah ekstraksi soklet, di mana ekstraksi soklet ini memanfaatkan energi panas untuk membantu proses ekstraksi atau proses penyarian ini. Kalau dua metode yang tadi di awal itu tidak menggunakan energi dari luar, sedangkan untuk proses ekstraksi soklet ini menggunakan energi panas. Dan metode ini umumnya digunakan untuk senyawa-senyawa yang memiliki kelarutan terbatas dalam suatu pelarut dan juga pengotor yang tidak terlarut dalam pelarut itu. Jadi menggunakan pelarut yang khusus dan digunakan energi termal di sini untuk membantu kelarutan dari senyawa tersebut dalam pelarut itu. Di sini adalah ilustrasi atau gambaran animasinya ya. Jadi di bagian yang orange ini, sebentar, oke, di bagian sini. Nah, ini ditaruh sampelnya. Kemudian nanti bagian bawah, di bagian labu alas datar ini adalah pelarutnya, dan kemudian akan dikenai panas, maka pelarutnya ini akan menguap naik ke atas, masuk ke kondensor. Di sini dia akan mengalami pendinginan sehingga akan turun ke bawah, menetes mengenai sampel sampai penuh. Nah, kemudian nanti pelarutnya yang penuh ini akan mengalir ke bawah, dan itu berlangsung secara kontinu. Nah, metode ini sangat tidak disarankan untuk senyawa-senyawa yang termolabil karena senyawa tersebut akan mudah rusak dalam metode ekstraksi soklet ini. Nah, ini adalah gambarannya teman-teman untuk tahapan di dalam proses ekstraksi soklet. Sama seperti ilustrasinya, di sini yang pertama adalah pelarut akan dikenai panas, kemudian naik ke atas dan akan turun mengenai sampel. Setelah itu, apabila pelarutnya yang mengenai sampel ini sudah penuh, dia akan keluar melalui pipa yang ada di samping, turun ke bawah ke arah labu alas bulat ini, dan kemudian kena panas kembali, maka dia akan naik. Dan proses ini berlangsung hingga semua sampel, semua senyawa yang ada pada sampel ini bisa tertampung dan larut dengan sempurna di dalam pelarutnya. Nah, kemudian yang keempat ini adalah metode yang umumnya digunakan untuk senyawa-senyawa yang memiliki bau yang khas dan biasanya tergolong di dalam terpenoid ataupun minyak atsiri, dan produknya nanti akan digunakan sebagai bahan parfum. Proses enfleurasi ini adalah proses yang menggunakan lemak tak berbau dan padat di dalam suhu kamar untuk menangkap senyawa yang harum yang dikeluarkan oleh tumbuhan. Ada dua jenis, yaitu enfleurasi dingin dan enfleurasi panas. Ini adalah tahapannya teman-teman, di mana nantinya sampel itu akan ditempelkan di dalam lemak, kemudian akan didiamkan selama beberapa saat hingga adanya perpindahan senyawa dari tanaman ini ke lemaknya, kemudian nanti
lemak yang mengandung senyawa tersebut akan dipres ataupun akan dilarutkan dalam etanol untuk memperoleh senyawa-senyawa tersebut. Nah, kemudian metode selanjutnya adalah hidrolasi. Ini adalah pemisahan komponen berupa cairan berdasarkan titik didih dari masing-masing senyawa tersebut. Ada 3 jenis, distilasi air, kukus, dan uap. Dari namanya ini cukup jelas. Jika distilasi air, maka di sini sampel akan dicampur langsung dengan air dan akan dipanaskan sehingga komponen itu akan terbawa uap panas dan akan masuk ke kondensor, kemudian akan ditampung. Nah, jika distilasi kukus ini ada sekat antara air dengan tanaman atau dengan sampel, dan nantinya air ini akan menguap, uapnya akan mengenai tanaman, uap yang panas ini akan menekan senyawa-senyawa yang ada pada tanaman tersebut dan juga melarutkannya, kemudian akan menguap masuk ke kondensor dan nanti akan dingin, cair kembali dan ditampung. Air akan berada di bagian bawah dan minyak ini akan ada di bagian atas sehingga bisa dipisahkan. Sedangkan jika distilasi uap di sini antara antara air dan juga sampel ini terletak pada 2 wadah yang berbeda, dan air ini akan dipanaskan hingga membentuk uap. Uapnya akan masuk ke sampel, kemudian akan mendorong sampel senyawa-senyawa yang ada pada sampel tersebut untuk menguap dan nantinya masuk ke kondensor, kemudian dia akan cair dan ditampung. Nah, metode ini biasanya digunakan pada saat kita akan mengekstraksi minyak atsiri. Nah, kemudian faktor-faktor apa saja yang berpengaruh dalam proses ekstraksi? Ada 4 faktor. Di sini adalah yang pertama, material tanamannya. Kita harus memahami bahwa senyawa itu terkandung dalam material yang kita gunakan. Selain itu juga ukuran dari material bahannya, jika terlalu besar maka kita kecilkan untuk meningkatkan luas permukaannya, sehingga nanti akan membantu proses perpindahan komponen dari sampel ke pelarut. Kemudian tingkat processing yang akan kita gunakan dan juga kandungan airnya, karena kita tadi sudah lihat ya, apabila kandungan airnya tinggi ini bisa meningkatkan kontaminasi dan juga kerusakan senyawa pada sampel tersebut. Kemudian yang kedua ini adalah pelarut. Kita harus lihat senyawa target kita polaritasnya ini seperti apa, sehingga kita bisa menentukan pelarut-pelarut yang akan digunakan. Kemudian rasio antara pelarut dengan sampel ini juga perlu diperhatikan agar tidak solvent atau pelarut yang kita gunakan ini cukup untuk melarutkan senyawa-senyawa yang ada pada tanaman tersebut. Dan yang ketiga di sini adalah volumenya. Nah, selanjutnya untuk faktor yang ketiga ini adalah peralatannya. Ini perlu diperhatikan apakah sistemnya batch atau continuous, kemudian material yang digunakan, ukuran, dan apakah memerlukan agitasi atau tidak. Dan yang keempat, tadi kita sudah lihat jenis-jenis atau teknik-teknik ekstraksi, sehingga pemilihan proses atau teknik ini sangat diperlukan. Kemudian temperatur yang digunakan, waktu, dan juga tekanan. Karena ada beberapa tanaman ada beberapa senyawa yang dia mudah rusak di dalam temperatur yang panas, mudah rusak apabila waktu ekstraksinya ini berlebihan, sehingga sangat perlu untuk memperhatikan pemilihan proses atau teknik ekstraksi.
Dan yang di sini yang pertama ini ekstraksi pelarut ini lebih menguntungkan dibanding distilasi dalam beberapa kasus, khususnya untuk sampel-sampel yang mengandung senyawa fenolik, karena proses distilasi ini menggunakan panas dan senyawa fenolik ini mudah rusak dalam kondisi panas. Kemudian yang kedua, pelarut panas ini juga perlu diperhatikan karena dia juga dapat meningkatkan kecepatan proses perpindahan senyawa dari sampel ke pelarut. Dan yang ketiga di sini adalah sampel tanaman segar, ini perlu diperhatikan karena dalam sampel tanaman segar apabila kita mentargetkan molekul-molekul atau senyawa-senyawa yang beraroma, maka sampel senyawa segar ini mengandung banyak air, sehingga kandungan senyawa yang berkontribusi dalam memberikan aroma itu jumlahnya relatif sedikit. Nah, di sini adalah jenis-jenis pelarut yang tadi sudah saya sampaikan perlu diperhatikan. Untuk air, ini mudah untuk karena sifatnya di sini polar, dia baik untuk digunakan dalam proses pemisahan antosianin, tanin, saponin, dan juga di sini terpenoid. Kemudian di sini ada etanol yang dapat digunakan untuk mengekstrak tanin, polifenol, flavonol, terpenoid, dan alkaloid. Selanjutnya ada metanol yang digunakan untuk antosianin, terpenoid, hingga polifenol. Sedangkan untuk kloroform ini untuk terpenoid dan flavonoid, diklorometanol untuk terpenoid, ether untuk alkaloid dan terpenoid, dan aseton untuk terpenoid. Jadi pemilihan pelarut ini harus diperhatikan. Baik, sekian untuk teknik ekstraksi, dan ini adalah video yang pertama. Nanti teman-teman silahkan lihat untuk materi selanjutnya mengenai purifikasi.